Nah, selanjutnya kita bakal melanjutkan mengenai send data using bundle practice. Ini kita menggunakan file yang sebelumnya, yang kita buat sebelumnya, yaitu yang navigation component. Kita bisa menambahkan button baru pada fragment kategori. Jadi kalian buka aja fragment kategori ini. Ini kan masih tulisan doang. Kalian bisa copy kode ini, terus kalian bisa paste. Nah, maka kita menambahkan button baru di sini. Bakal ada button ke fragment lifestyle. Nah, terus kita bisa membuat fragment baru dengan cara add destination. Kemudian kita pilih fragment blank. Lalu beri nama detail kategori fragment, kemudian klik finish. Nah, caranya kayak gini. Kalian buka dulu di main navigation. Terus kalian bisa pilih dengan create new destination. Nah, terus kalian pilih yang fragment blank. Terus kalian ganti namanya jadi detail kategori fragment. Udah. Terus kita bakal finish. Nah, kita bakal punya detail kategori fragment yang baru. Terus kita pindah ke sini. Setelah itu jangan lupa untuk menambahkan action. Cara gini, kita klik bulatannya, kita arrange ke detail kategori fragment. Ini action, ini destination. Destination, action. Oke, udah. Terus jangan lupa kita ubah yang di detail kategori fragment, karena di sini masih hello blank fragment, kita ubah jadi kita buka dulu di sini res, kita buka yang fragment detail kategori. Nah, kalau kita cek dia bakal ada kategori name sama kategori description. Udah selesai. Kita lanjut ke proses send data dengan bundle melalui kelas kategori fragment dan dimodifikasi menjadi kode berikut ini. Pertama kita buka dulu kode kategori fragment ini. Kan namanya ini kayak defaultnya fragment kayak gini ya. Kalian bisa menambahkan binding sama private file binding. Jadi kalian bisa ini sama kayak tadi. Kita bisa nambahin, tapi kalian tambahinnya di dalam sini. Private file binding fragment kategori binding, kan tanya kandungan 0. Terus bawahnya kita buat private file binding get binding. Setelah itu kita buat companion object untuk ngepassing datanya, file extra name sama file extra stock. Udah. Ini kita udah bikin file binding. Companion object udah, extra name, udah semua. Error. Coba kita copy paste. Kita bisa tambahin di sini di atasnya ini.
Ini kita biarin aja kalau error, terus kita coba tambahin di sini sama kayak tadi, kita ubah jadi gini, on create view. Ini biarin aja on create, kita ubah yang on ini kita hapus juga bisa. Ini sebenarnya kalau misalkan kita komen nggak masalah. Terus on create view nya kita oh ini karena ada ini, yang ini kita hapusin nggak apa-apa, kita komen juga nggak apa. Nah maka dia bakal kayak gini, muncul kayak gini. Udah, terus kita bisa langsung ubah yang on create view sama kayak tadi. Kita di sini kita bisa bikin ini, kita hapus, kita buat binding fragment, kategori binding, kita buat yang inflate, ada inflator, terus ada container. Lalu apakah dia bakal attach to parent, kita buat false. Oke, udah. Jangan lupa buat view di sini, file view binding return view. Oke, udah. Terus kita buat lagi yang on view create, kita buat function baru on view created. Terus kita buat lagi di sini binding button kategori lifestyle set on listener. Jadi ketika button itu diklik, kita buat pakai lambda expression view. Terus kita buat file m bundle. Terus kita buat m bundle, terus kita pakai put string extra name lifestyle. Ya kayak gini ya, kalian bisa pakai buat ngirim pakai bundle lagi nih. Terus kita pilih yang view find nav controller, kita cari nav controllernya, lalu navigate ke RID action to kategori fragment tuh detail kategori fragment. Udah, jangan lupa buat nambahin on destroy di sini. Jadi fungsi on destroy ini ketika fungsi on destroy dijalankan, maka dia bakal mengubah binding ini menjadi null, yang di atas ini menjadi null. Secara jadi kita tuh balikin ke defaultnya gitu, null. Nah, hanya kan kita udah mengubah untuk bagian yang menerima data. Kalau misalkan kita pengen ubah untuk bagian ini, kita udah mengubah untuk yang mengirimkan data. Nah, kalau misalkan kita ingin mengubah yang bagian penerimaan datanya, yaitu di data kategori fragment, kan bisa aja buka data kategori fragment. Sama kayak tadi ya, kita bisa nambahin di sini. Kita kalau misalkan kan copy paste, kalian bisa copy paste langsung di sini data kategori fragment. Ini bakal error, kalian bisa alt enter terus kalian import. Kalau udah, ini sama kayak tadi, kita bisa pakai binding, kita bisa return view juga di sini on create. On create bisa, ini terserah mau di uncomment atau enggak. Coba, tapi di sini nggak aku uncomment. Sini kalian hapus. Nah, ini udah. Terus kita bisa menerima bagian menerima data. Ini untuk komponen objeknya biarin aja. Kita bisa ubah jadi override, kita buat on view created. Ini udah. File data name arguments get string kategori fragment extra. Kita buat yang lagi ini file data stock arguments get long, karena kita make long, kategori fragment extra stock. Oke, udah, kita bikin binding. Kita copy aja ini.
Binding, kita buat binding TV kategori name, tag, data name. Binding TV kategori description, tag, stock, data, disk atau data kita tambahin dulu di sini data stock kita tambahin data description, data description. Nah, jangan lupa buat nambahin override on destroy. Tambahin di sini override on destroy. Nah, kalau udah maka hasilnya bakal jadi kayak gini. Coba kita run nih. Nah, ini contoh kalau misalkan kita pilih yang ke fragment kategori, terus kita ke fragment fact, dia bakal stoknya 0. Ya ada error, sebentar ada error ini. Coba cek lagi, ada nav controller, air navigation, bundle, view, kita buat save on create, on destroy, binding 0, return view, extra name, stock. Kita buka di main navigation. Nggak bisa juga, udah aman. Kita ke detail, ini 0. Kalau misalkan kita cek di sini, ini sudah aman. Terus get string, kategori fragment extra name, get long extra stock, data name, kategori, tag, stock, destroy 0. Coba cek yang pengiriman data, kita udah buat dengan companion object, udah ada extra name, extra stock, fragment kategori binding, companion object. Terus kita udah ubah ini juga, layout interpreter, view juga udah, binding, container files, binding root, return view, uncreate view, seperti ini udah bikin juga. Button kategori lifestyle, uncreate listener kita pakai view, dia bakal ngirim ke lifestyle. R, ID, action, kategori fragment, to detail kategori fragment udah. Oh, kita lupa menambahkan argumen di sini, m bundle. Kalau kita jalanin, nah dia bakal muncul kayak gini, lifestyle stoknya 7. Jadi itu kalau misalkan kita ingin mengirimkan data dengan bundle, jadi kita atur dulu untuk bagian fragmen yang untuk mengirimkan data. Jangan lupa buat menambahin m bundle ini di sini. Sama jangan lupa setelah itu kita bisa atur untuk bagian yang menerima data, yaitu bagian detail kategori fragmen.
cara kayak gini. Ini cara kita dapetin datanya kayak gini. Kita bisa dapetin data kayak gini, terus kita simpen di sini. Setelah itu kita bisa menggunakan data name ini. Kita masukin ke dalam view-nya. Ini tuh bagian view. Jadi kita mungkin untuk kedepannya bakal sering pakai binding. Mungkin gitu aja untuk video send data using bundle. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Makasih.